Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Harriet. Kali kita akan kembali komentari video dari Juli yang berjudul Saya setuju dengan UAS. Isa lahir di bulan Juli. Tapi kita akan langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari guys. Kasih Kristus, berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Mendekati hari perayaan Natal di bulan Desember seperti ini, biasanya sudah mulai bermunculan berita-berita hoax mengenai Natal. Biasanya para polemikus muslim ikut-ikutan membahas Natal. Mereka tidak mengikuti atau tidak merayakan Natal, tapi mereka ikut-ikutan membahas mengenai Natal. Begini, yang kita bahas sebenarnya bukan Natalnya. Esensinya adalah bahwa telah terjadi penyimpangan terhadap ajaran nabi-nabi sebelumnya. Dan kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan yaitu Quran, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan nabi-nabi seperti Yesus, Musa, Daud, Ibrahim, dan sebagainya. Itu esensinya. Makanya mau nggak mau, suka nggak suka, ya pasti akan masuk babnya pembahasan tentang Natal. Karena itulah bagian dari keyakinan kaum muslimin bahwa ya itu tadi ada ada perubahan dalam ajaran nabi-nabi sebelumnya dan kitab-kitab suci sebelumnya guys gitu. Tapi Natal versi mereka. Salah satunya adalah Ustadz Abdul Somad. Jadi Ustadz Abdul Somad itu mengatakan bahwa Isa itu lahir di bulan Juli, bukan di bulan Desember. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Nabi Isa lahir bulan Juli. Mana dalil Nabi Isa lahir bulan Juli? Wa ghuzzi ilaiki bijid'in nakhlati. Goncangkan pangkal batang korma ke pundakmu. Tusaqit alaiki rutaban janiyya. Akan gugur buah korma dari atas. Buah korma gugur pada bulan Juli. Dalil kedua, ketika Nabi Isa lahir, kambing-kambing sedang digembalakan di padang rumput yang hijau. Padang rumput hijau hanya ada pada bulan Juli. Bulan Desember rumput tak tumbuh karena permukaan rumput ditutup es dan kambing tak mau makan es. Ketiga, ketika Nabi Isa lahir, bintang gemintang sedang terang. Bintang gemintang terang pada bulan Juli. Adapun musim salju sekarang, maka tak ada bintang, semuanya berkabut. Saya acungkan jempol dan saya sangat-sangat setuju. Saya 100% setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad bahwa Isa yang diyakini sebagai nabi oleh saudara kita muslim itu lahir di bulan Juli dan di bawah pohon kurma. Saya sangat setuju karena Isa yang dipercaya oleh orang muslim dengan Yesus yang dipercayai oleh orang Kristen itu berbeda. Ini guys, itu orang yang sama tapi berbeda perspektif. Ingat ya. Di Juli lupa bahwa di kitab ada ayat mengatakan bahwa Yesus itu lahir ketika para gembala sedang menggembalakan dombanya untuk mencari rumput, untuk makan rumput. Itu berarti sama dengan Quran ngomong bahwa gembala sedang menggembalakan kambing-kambingnya. Bedanya di Quran disebut kambing, sini domba guys. Itu saja bedanya. Tapi momennya sama, yaitu ketika bulan Juli, yaitu ketika tidak ada salju. Itu yang dia ketahui logikanya itu kan. Ini sebenarnya orang yang sama, hanya perspektifnya berbeda gitu kan. Karena gini, kita ketahui ya, tanggal 25 Desember adalah hari lahirnya Dewa Matahari. Ini ceritanya ya, waktu itu ada Arius dan kawan-kawan yang merupakan kaum Unitarian yang udah ada duluan. Mereka adalah pengikut seperti Yesus yang menganut paham Unitarian, artinya tauhid, tidak mengakui Yesus sebagai tiga pribadi, tapi hanya satu, yaitu Nabi utusan Tuhan. Itu Arius dan kawan-kawan. Yang kita tarik lagi ke belakang adalah umat Nasrani, disebut umat Nasrani. Mereka itu menyebut Yesus Tuhan gitu kan, alias cuma Nabi gitu guys, junjungan Nabi, bukan Tuhan. Nah, lalu datang kemudian kaum Trinitarian yang baru muncul belakangan. Nah, itu sudah Yesus ingatkan ya. Yesus berkata bahwa waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu menyamar di domba. Yesus sudah ingatkan itu. Nah, maka begitu mereka muncul,
terbuktilah Yesus benar-benar apa yang dia waspadai itu katakan itu benar terjadi. Muncullah kemudian kaum Trinitarian, itu yang menyamar seperti domba itu. Mereka itu bukan domba tapi nyamar. Mereka pura-pura ngaku sebagai Yesus padahal mereka adalah bukan Unitarian, bukan umat Nasrani. Mereka adalah Trinitarian dan kemudian mereka disebut Kristen kemudian. Itu guys asal muasalnya. Jadi pengingatan Yesus itu waspada itu terjadi, benar terjadi. Lalu dengan backup dari karena kaum Trinitarian itu di backup oleh penguasa Romawi. Mereka tuh punya backing gitu kan, sehingga mereka kuat. Sehingga dilibaslah semua orang-orang Arius ini yang masih berpaham Unitarian Yesus menabi. Akhirnya yang menang siapa? Kaum Trinitarian. Akhirnya dia adopsi agama Kristen itu jadi agama resmi negara Romawi. Itulah asal mulanya. Nah, karena gini, Raja Romawi waktu itu melihat bahwa aduh, kok orang nggak mau lagi ya nyembah Dewa Matahari. Orang ini sudah gandrung sama Kristen itu. Waktu itu kan, gencar itu. Mereka melakukan misi kristenisasi gitu kan. Mereka gencar waktu itu sehingga Raja melihat bahwa ini susah nih, orang nggak mau lagi nyembah Dewa Matahari. Akhirnya itu mereka nggak mau tuh Raja itu tanggal 12 Desember tuh nggak lagi dirayakan. Dia mau terayakan, makanya dia sengaja menyamakan hari lahir Yesus dengan hari lahir Dewa Matahari. Sehingga pada tanggal 25 orang tetap merayakan. Bedanya dulu merayakan lahir Dewa Matahari, sekarang merayakan kelahiran Yesus, guys. Sama-sama tanggal 12 Desember, tapi beda siapa yang dirayakan lahirnya gitu. Itulah sebabnya kenapa Yesus itu dirayakan lahir 12 Desember karena mengikuti hari lahirnya Dewa Matahari, guys, patokannya gitu kan. Jadi mau di Isa lahir di bulan Juli, Agustus, monggo silahkan. Mau di bawah pohon kurma atau di bawah pohon yang lain, monggo silahkan. Itu kepercayaan saudara-saudara kita Muslim. Nah, Yesus tidak sama seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Nah, dalil Ustadz Abdul Somad menolak kenapa Isa lahir di bulan Juli karena menurut dia di bulan Juli ini kurma itu masak. Makanya di sini dikatakan ada kisah bahwa itu ya menggoyang-goyang pangkal pohon kurma tadi itu. Isa lahir di bawah pohon kurma. Dan kemudian bulan... Jadi dari segi waktu itu masuk akal yang disampaikan oleh Islam. Kristen nggak masuk akal. Ya kan? Karena ada faktor tadi. Para gembala sedang mengembalakan hewan gembalanya. Dan itu adalah di bulan Juli. Musim untuk bukan musim salju, guys. Desember itu musim salju. Mana ada gembala membalakan. Lalu dari segi nanti saya sampaikan ya. Jadi dari segi apa contoh istilahnya dari segi keamanan. Nanti saya akan sampaikan. Kenapa kok harus di pohon kurma? Kenapa enggak di kota Bethlehem saja seperti meyakini? Itu saya akan sampaikan guys kenapa gitu kan. Juli itu tidak ada salju karena nggak mungkin orang menggembalakan domba di musim salju, kata dia. Kemudian di bulan Juli ini langit terang katanya ya, ada bintang-bintang kelihatan, bulan kelihatan gitu ya. Nah, jadi menurut dia yang cocok adalah di bulan Juli. Terserah Ustadz Abdul Somad, saya setuju kalau Ustadz Abdul Somad ngomong itu dan ngotot bahwa Isa lahir di bulan Juli. Isa menurut Anda Nabi lahir di bulan Juli, silahkan. Karena Isa dengan Yesus itu berbeda. Kalau Yesus itu jelas lahir di bulan Desember, di mana di Migdal Eder di dekat Bethlehem. Dia tidak mau berkritis dan menerima itu saja gitu kan. Kalau kita tidak, maaf ya, kita berpikir kritis. Kita berpikir kok bisa sama lahirnya Isa ini atau Yesus dengan lahir Dewa Matahari. Dan kebetulan, apakah kebetulan? Nggak mungkin kebetulan. Dan pula baru itu adalah itu dijajah oleh Kaisar Romawi. Dan kisah itu diadopsi dari agama negara. Ini ada apa gitu ya kan? Makanya kalau mau berpikir kritis saja, dia akan paham bahwa nggak mungkin Yesus lahir tanggal 25 Desember. Apalagi nanti kalau saya sampaikan kajian, yang itu saya sampaikan kajian itu di video saya sebelumnya, ayo bisa nonton. Tapi nanti saya akan coba ulangi di sini, yaitu bahwa
Nggak masuk akal kalau Yesus itu dilahirkan di Bethlehem, nggak masuk akal, atau di kota-kota nggak masuk akal guys. Jadi jangan sampai logikanya kan. Nah, apakah pada waktu itu di Migdal Eder sedang musim salju? Tidak. Kenapa? Karena di Bethlehem itu hanya musim dingin biasa di bulan Desember. Yang musim salju itu ada di Hermon, itu di Israel Utara. Di Bethlehem hanya musim dingin biasa. Itu tidak ada ya. Apa bukti bulan Desember di Bethlehem itu tidak ada salju dan langitnya cerah dan hanya musim dingin biasa? Buktinya adalah video berikut ini, di mana dalam video perayaan Natal di Bethlehem di Nah, ini mau saya terangkan ya. Ingat, ini ngomong tentang dulu dan sekarang. Ada pergeseran ya. Ada pergeseran. Ini musim itu ada pergeseran, tapi tidak terlalu jauh gitu. Contoh, musim hujan itu kadang-kadang turun, saya lupa itu guys, tapi kadang-kadang bergeser bulannya. Tapi tidak sampai bergeser jauh gitu. Ngerti nggak? Musim itu berganti, bergeser, tapi tidak jauh melenceng gitu. Kadang-kadang musim hujan datang lebih awal, kadang-kadang lebih lambat. Musim salju datang lebih awal, lebih lambat, dan kadang-kadang menimpa daerah yang berbeda. Itu terjadi, guys. Itu logika. Jadi nggak ada tempat yang persis sama dulu dan sekarang tuh nggak ada. Contoh kayak di Pekanbaru nih, musim hujan nggak jelas. Kadang-kadang ini nggak tahu saya musim hujan berjelas, tapi hujan gitu. Ini adalah poinnya adalah dulu sekarang nggak saya samakan. Yang pertama, dua, nggak bisa dikatakan persis sama kayak dulu, sekarang nggak bisa. Ada pergeseran waktu. Jadi daerah bersalju itu yang penting dekat-dekat bulan itu gitu, kita Desember. Dan ingat, musim dingin itu mendekati musim salju, artinya nggak melenceng jauh. Tapi lain kalau ke Juli, itu masalah guys. Ini mengatakan bahwa lihat video sekarang, jangan lihat video sekarang, lihat rekaman masa lalu gitu. Bisa kasih data nggak? Video masa lalu nggak bisa, berarti terbukti. Video sekarang nggak bisa dipakai untuk data masa lalu, ya. Karena ada lagi ya, pergeseran musim, ya. Musim itu bergeser sedikit, paling lebih cepat sebulan 2 bulan atau lebih lama sebulan 2 bulan gitu. Dan daerah itu tentu agak sedikit geser, tapi itu susahnya tempatnya guys. Hanya mengalami sedikit saya bergeser gitu kan. Ini pada waktu itu, ya, pada zaman itu bisa jadi dan sangat mungkin kalau Bethlehem yang bersalju gitu. Itu lagi pikirnya guys. Ya. Karena ini bulannya sama Desember, hanya waktunya berbeda guys. bulan Desember tidak turun salju. First Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Ini musiknya apa ya? Copyright ya? Saya nggak tahu nih guys. Noel, 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 Noel. Ini saya takut copyright guys. Gimana ya? Matre ya udah copyright ya. King of Israel. Nah, di Migdal Eder itu dikatakan di dalam Lukas pasal 2 ayat 8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Dan ingat, ini adalah waktu malam. Ya. Orang musim dingin loh, ngapain coba? Ya kan? Dikiranya kambing itu. Ini loh, orang tuh logikanya musim salju atau musim dingin gitu ya. Itu kan lebih baik mereka yang pergi ngambil rumput di padang. Dan bukan itu, kan rumput tuh nggak ada, harusnya mereka stok dulu gitu. Mereka harusnya ngasih kambing mereka ke tempat yang hangat agar bisa tumbuh dengan baik. Ini nggak masuk akal gitu. Kok bisa mereka bermalam di musim dingin di padang rumput? Itu nggak masuk akal guys. Nggak logis gitu loh. Ngerti nggak logika pikirnya? Orang musim dingin tuh di rumah bikin perapian. Ingat ya, musim dingin ya. Kita belum ngomong tentang musim salju. Apalagi musim salju.
Musim dingin apa terjadi? Di rumah. Ngapain dingin di luar? Kita aja musim hujan saja atau malam dingin kita ngapain di luar? Orang kalau tidak ronda itu orang malas keluar musim dingin. Bukan musim dingin ya. Malam luar dinginnya orang malas keluar rumah gitu. Mending di rumah gitu kan tidur atau menghangatkan diri guys. Pada hewan ya masukin kandang, masih makan di situ. Ngapain bawa ke padang rumput? Aneh guys, logikanya aneh gitu kan. Perlu diketahui bahwa di sana sekali lagi tidak ada salju di bulan Desember. Nah, kawanan Iya, itu sekarang, dulu beda gitu kan. Jadi ini harus belajar bahwa musim itu bergeser, ya. Tapi tidak bergeser terlalu jauh gitu. Kadang sebulan lebih cepat atau 2 bulan lebih cepat, kadang lebih lambat sebulan 2 bulan, tapi nggak jauh dari hari itu gitu. Jadi nggak mungkin Yesus itu lahir di bulan sekitaran Oktober, November, Desember, Januari, Februari nggak mungkin. Karena itu sekitaran musim salju gitu kan, dan musim dingin gitu, nggak mungkin guys. domba ini bukan domba biasa ya. Domba yang digembalakan ini bukan domba-domba seperti pada umumnya. Tapi ini domba khusus yang memang dipersiapkan untuk korban di bait suci. Jadi ini adalah domba-domba terbaik yang tidak bercacat celah yang siap untuk jadi korban. Guys ya, domba-domba terbaik setelah domba. Logika aja lah. Orang domba itu adalah hewan ternak yang harus dijaga biar tumbuh dengan baik. Apalagi domba terbaik, ya harus ada jaga dengan baik. Ngapain domba ada kasih keluar dingin-dingin malam coba? Ya kan? Mending di rumah, di kandang. Ada yang ngasih makan kandangnya. Biar tumbuh baik. Berarti ini bukan domba terbaik. Kalau domba terbaik adalah domba yang berkualitas. Dijaga tumbuh kembangnya, dirawat dengan baik. Ini kok dibiarkan malam-malam nyari rumput gitu kan? Ini aneh sekali gitu guys. Dingin-dingin gitu kan? Ini bukan domba terbaik, tapi domba terdingin guys. Domba sakit-sakitan gitu ya namanya kan? Nah, ini ya bedanya ya. Dan di sini dikatakan bahwa Yesus itu Domba terbaik itu ya, ada domba yang dikandangkan ketika bukan musim. Kalau perlu domba tuh pagi sore itu di luar silakan, ya. Tapi bukan musim dingin. Nah, ini malam loh. Malam itu jangan musim dingin. Hari biasanya ngapain di luar itu? Mending dikandangkan itu kan? Hari sudah malam, ya. Belum lagi gigi nyamuk, ya kan? Di padang rumput. Kan lebih banyak nyamuk tuh dibandingkan dengan di kandangnya. Ya kan? Belum lagi ada hewan buas. Orang kalau memang domba terbaik ya dijauh yang baik, jaga dari hewan buas, jaga dari predator, dari nyamuk segala macam, dari penyakit ini gitu domba terbaik. Ini berarti bukan domba terbaik. Berarti bohong kalau ini mengatakan adalah domba terbaik. Domba terbaik bukan gitu cara ngurusnya gitu kan? itu lahirnya bukan di bawah pohon kurma, tapi di kandang. Di mana ayatnya? Di ayat yang ke-16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam. Nah, ini harusnya di media harus bisa berpikir kritis dalam baca ini. Ya, logika harus jalan. Kok lahirnya di kota Bethlehem ya? Di Palungan, di mana tempat biasanya para pendeta dan umatnya di mana itu berdoa. Ini aneh sekali, ingat. Waktu itu kejadiannya adalah, kalau dia mau berpikir kritis, dia harus paham bahwa Maria dan Yesus ini adalah rentan dituduh berzina. Karena ingat, Yesus lahir di luar nikah. Mereka taunya Maria Yesus itu hanya bertunangan, belum nikah. Sehingga mustahil punya anak. Kalau ada anak yang lahir dari rahim Maria, jangan lahir lagi. Hamilnya Maria itu sudah mencurigakan. Ini siapa ayahnya? Pasti akan dituduh berzina. Dan ingat, waktu itu hukum berzina itu sangat keras. Dan itu diyakini oleh banyak orang Kristen. Kalau mereka baca kitab mereka bahwa waktu itu ada namanya hukum rajam pakai batu, mereka itu. Kalau memang sih mereka belum tapi ini mereka menikah guys. Tapi kan mungkin tujuannya adalah ini Yesus sama Maria nih. Mereka belum menikah ya. Intinya adalah rajam pakai batu gitu. Ya, hukumannya adalah rajam pakai batu. Anda bayangkan ya, kok mereka berani
melahirkan di kota. Bahkan ceritanya di situ ayat itu di Alkitab itu disebutkan bahwa mereka mencari penginapan. Kok berani, guys? Mereka tuh bukan suami istri dan Maria hamil 2 nikah. Itu artinya akan rentan dituduh berzina dan hukumannya berat derajat berbatu. Kok logikanya kok mereka berani bahkan sampai jadi penginapan dan di kota pula gitu. Karena mereka tuh kenapa mereka di Palungan? Karena kan dapat tempat penginapan penuh. Karena kan di penginapan yang penuh mereka berani ke sana gitu. Ada mereka coba. Maria lagi hamil, datang ke situ berani, guys. Ini logikanya gimana gitu? Apa dia nggak takut dengan ancaman dirajam pakai batu? Nggak mungkin gitu. Makanya Islam tuh masuk akal. Logikanya orang yang sedang mengalami masalah yang takut dituduh berzinawi itu, orang itu pasti akan pergi jauh dari kota, cari tempat sepi. Nah itulah di bawah pohon kurma. Itu logis sekali. Untuk menghindari apa? Menghindari hukuman dirajam pakai batu. Dan memang karena tentu mereka nggak bersalah. Tapi menjelaskan gimana? Apa buktinya? Nggak ada buktinya gitu loh. Ini cara membuktikan bahwa ini bukan anaknya mereka, bukan anak mereka ya. Ini bukan anak dari luar, ada anak yang hasil zina. Gimana? Belum ada loh teknologi DNA. Makanya susah kan? Yang ada mereka pasti akan kena rajam pakai batu. Nah itu nggak mungkin mereka tuh mau seperti itu, bahaya. Maka mereka tuh kayak yakin benar, ya mending mereka tuh menyingkir dan mendapatkan tempat sepi, yaitu di bawah pohon kurma. Itu lebih masuk akal, guys, logikanya. Dalam palungan. Nah, jadi palungan itu letaknya di mana? Nggak mungkin palungan itu ada di rumah bersalin, atau di rumah pribadi, atau di hotel juga enggak ya. Palungan itu lokasinya adalah di kandang. Karena palungan adalah tempat untuk makan ternak. Jadi untuk makanan ternak itu namanya palungan. Biasanya sapi, kambing, domba itu ya ada. Apalagi di tempat makan ternak, berarti kan guys ini bahaya loh guys ya. Suatu hal yang di kota Bethlehem lagi kan, sempat jadi penginapan lagi sebenarnya. Jadi ada mereka ya, zaman sekarang nih, ada mereka ada hidup di tengah-tengah orang yang adatnya kuat ya. Anda kalau macam-macam ya, hamil 2 nikah ya, Anda akan dihukum derajat pakai batu. Itu adat istiadat Yahudi dahulu. Begitu dari kitab mereka begitu. Memang ajaran agama begitu. Anda berzina dirajam pakai batu. Nah, Anda sebagai manusia normal, itu Maria tuh justru normal nggak? Pasti normal. Nah, mungkin mereka tuh nggak waras gitu kan. Nah, sebagai manusia waras yang normal, harusnya mereka menyingkir dari kota dan menjadi tempat lebih sepi, yaitu ya seperti di bawah pohon kurma gitu kan. Kalau tidak, mereka akan kena itu dihukum apa? Di razia dan di perma massa, guys. Dan pakai batu itu nggak mungkin terjadi kecuali kalau ada menganggap bahwa Yesus Maria itulah orang yang tidak dia waras. Kita meyakini bahwa mereka orang waras dan nggak mungkin mereka tuh melahirkan di tempat umum, nggak mungkin. Ya nggak mungkin guys, itu nggak masuk akal. Oke, jadi mungkin begitu saja video saya kali ini. Tapi sebentar ya. Lalu kenapa habis itu mereka tuh pulang ke rumah? Karena waktu itu Yesus sudah lahir dan dia dikasih mukjizat, dia bisa ngomong. Jadi ketika Yesus itu ngomong, dia kan betul lah yang diduga oleh Maria dan Yusuf, yaitu datanglah para rabi Yahudi, orang-orang yang takjub, bukan tadi orang-orang yang menuduh bahwa ini berzina. Ya, nah Maria dan itu mendapatkan di Quran itu dikatakan atau di hadis dikatakan bahwa mereka tuh disuruh diam gitu oleh Yesus gitu kan, oleh Isa. Nabi Isa yang ngomong. Karena kalau mereka ngomong, nggak bakal percaya. Karena mereka dituduh sebagai pelaku. Nah, dengan Nabi Isa atau Yesus ngomong, yang masih kecil, masih bayi itu, baru mereka percaya. Karena mereka heran. Oh, ini anak kecil bisa ngomong. Ini pasti suatu hal yang mukjizat ini. Karena nggak mungkin anak kecil bisa ngomong. Ini berarti benar ini adalah anak ciptaan Tuhan yang ajaib. Bukan anak hasil zina. Maka mereka percaya. Makanya aman Yesus Maria dari Raja Batu. Karena Yesus membuktikan bahwa dia adalah nabi dengan cara yang ajaib. Seperti lahirnya Nabi Adam, guys. Cuman ini Nabi Adam tanpa ibu, Yesus masih pakai ibu, guys. Itu dia pikirnya. Itu Islam tuh ngajarkan sesuatu yang logis. Kalau saya mau berkritis, dia akan ngerti bahwa dia akan setuju bahwa Islam tuh logis dan
Kristennya nggak logis itu. Nggak mungkin ada orang yang rentan terkena tuduhan hukuman raja pakai batu berani melahirkan di depan umum, itu nggak mungkin bisa, nggak masuk akal. Dan sekali lagi nggak mungkin ada orang gembala itu yang katanya gembala domba terbaik tapi kok gembalakan malam-malam musim dingin pula, ngapain coba? Itu bukan domba terbaik tapi domba terburuk, guys. Kok pengen domba terbaik ya dengan layak Pak, dengan proper dirawat. Musim dingin ya di rumah dikandangkan. Kok plus yang hari juga begitu. Anda ketika musim dingin tiba, sediakan makanan di rumah gitu. Ada yang keluar dari rumput, jangan dombanya Anda biarkan keliaran musim dingin. Itu namanya dombanya sedang penyakit gitu, guys, ya kan? Domba adalah domba gitu kan. Domba tuh bukan kita aja manusia bengek gitu kan, musim dingin keluar rumah. Ini kita jangan musim dingin sih ya. Malam dinginnya orang tuh nggak mau keluar rumah. Bisa kena serangan angin duduk atau kena serangan angin malam gitu kan. Ngapain coba? Orang-orang tidak akan mau keluar rumah malam-malam kecuali kalau betul-betul penting. Dan nggak sampai juga bermalaman gitu kan, berjaga kan. Ngapain coba? Nggak masuk akal, guys, gitu. Kayak nggak ada hari lain gitu kan. Ya kan? Kalau roda masih akal, memang terpaksa. Ini kayak gembala tuh nggak ada hari lain aja gitu, atau nggak bisa kah dia pagi-pagi aja dia mengembalakan, atau dia ambil rumputnya pagi, dia kasih itu ke kandangnya, dia aman tidur di rumah gitu kan. Jadi dombanya sehat, gembala juga sehat. Itu kan lebih masuk akal, tapi tidak, ini nggak masuk akal, guys. Itulah buktinya di Yuli itu nggak mau bikin kritis sehingga dia tuh tidak cerdas gitu kan. Itu membuat dia tidak cerdas tuh karena dia tidak mau berpikir kritis, sehingga dia tidak tahu dengan apa yang sedang saya sampaikan ini, guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.